Imunomodulator adalah obat atau bahan obat yang dapat membantu meregulasi atau menormalkan sistem imun. Imunomodulator dapat bekerja dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menekan sistem imun atau respon imun, yang disebut juga dengan imunosupresan, dan juga yang kedua, dengan memperbaiki atau meningkatkan sistem imun atau biasa disebut imunostimulan. Bisa juga dengan memperbaiki kondisi sistem imun yang sedang terganggu atau imunorestorasi. Berikut adalah temuiring, di mana senyawa kurkumin dan flavonoid dapat memodulasi respon seluler dan juga perkembangan dari sistem imun, di mana dapat mempengaruhi sel T, sel B, makrofag, neutrofil, dan sel natural killer. Jika sel T aktif, dia akan memproduksi sitokin IL-2, kemudian dia akan mengaktifasi yang namanya sel T helper 1 dan sel T helper 2. Sel T helper 2 dia akan memproduksi yang namanya IL-4, 5, 6, dan 10. Nah, setelah itu sel limfosit B membantu interleukin menjadi sel plasma yang kemudian dia akan memproduksi yang namanya imunoglobulin atau antibody. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu tanaman yang berfungsi sebagai imunomodulator, yaitu aloe vera. Aloe vera merupakan tanaman dari suku Aspergilliaceae atau Liliaceae yang memiliki kandungan monosakarida dan polisakarida, yaitu glukomanan, arabinosa, galaktosa, dan silosa. Khususnya glukomanan menunjukkan aktivitas sebagai imunostimulan yang berpengaruh terhadap aktivasi antibodi spesifik. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada meiran atau Phyllanthus niruri. Jadi meiran ini mengandung sejumlah flavonoid seperti quercetin, quercitrin, isoquercetin, astragalin, dan lutein, serta mengandung camphophyllan 4, rhamnopiranosid, erythritol 7 rhamnopiranosid, nirulin, niruresid, filantin, hipofilantin, triterpen, dan alkaloid sekurenin. Nah, menurut penelitian eksperimental pada mencit, pemberian ekstrak Phyllanthus niruri ini dapat meningkatkan aktivitas respon imun non-spesifik melalui peningkatan fagositosis sel monosit atau makrofag, peningkatan reaksi inflamasi melalui peningkatan aktivitas hemotoksis sel monosit atau makrofag dan sel neutrofil, dan juga peningkatan sitotoksisitas sel natural killer. Selanjutnya adalah tanaman pegangan, di mana tanaman ini mempunyai kandungan diduga senyawa glikosida triterpenoid yang disebut asiaticoside berperan dalam berbagai aktivitas penyembuhan penyakit. Dengan banyaknya komponen minyak asiri seperti citronellal, linalol, neral, mentol, dan linalil asetat, tanaman ini berpotensi sebagai bahan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Untuk manfaat dari tanaman ini, salah satunya yaitu dapat meningkatkan stamina tubuh atau sebagai imunomodulator. Produk herbal yang berada di pasaran yaitu kapsul ekstrak pegangan asli. Yang selanjutnya itu Echinacea purpurea. Echinacea purpurea ini dapat ditemukan tumbuh secara liar di bagian Amerika Utara dan memiliki beberapa zat aktif untuk digunakan sebagai imunomodulator seperti flavonoid, glikoprotein, dan polisakarida. Nah, mekanisme kerjanya sendiri yang juga Echinacea berperan sebagai antiinflamasi dan imunostimulan dengan cara memicu limfofit dan meningkatkan fagositosis. Selain itu, Echinacea purpurea ini juga dapat memacu makrofag untuk menghasilkan sitokin yang lebih banyak dan akan membantu regulasi sistem imun. Ini ada daun mimba. Daun mimba mengandung beberapa senyawa, di antaranya adalah beta-sitosterol, hiporosid, nimbolit, quercetin, asadiratin, dan nimbin. Beberapa di antaranya diungkapkan memiliki aktivitas anti kanker. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal Immunomodulator ekstrak ektanol daun mimba terhadap jumlah sel makrofag peritoneal pada mencit yang diberi vaksin BCG, menunjukkan adanya efek immunomodulator ekstrak ektanol daun mimba yang ditinjau dari jumlah makrofag peritoneal pada masing-masing kelompok mencit. Penelitian ini juga memberikan informasi kepada penderita tuberkulosis tentang khasiat daun mimba sebagai alternatif pengobatan dalam memodulasi sistem imun pada infeksi tuberkulosis. Cordyceps adalah jamur yang hidup pada tubuh larva atau ulat yang terdapat di daerah pegunungan Himalaya dan pegunungan Cina. Zat aktif yang dimiliki oleh jamur itu ialah cordycepin, dan zat aktif ini memiliki efek sebagai imunomodulator, yaitu meningkatkan aktivitas sel imun dan mitogenisitas dari sel imun, yaitu proliferasi limfatik, sel pembunuh alami natural killer, interleukin 2,
dan tumor nekrosis faktor yang akan memproduksi sitokin yang lebih baik pada tubuh manusia, dan juga memiliki aktivitas untuk menekan penyakit autoimun dan untuk menekan penolakan terhadap transplantasi organ yang baru, sudah diujikan dan mendapat hasil yang positif secara in vivo pada tubuh tikus. Nah, ada juga tanaman mengkudu yang terutama buahnya memiliki banyak kegunaan, antara lain untuk obat tekanan darah tinggi, beri-beri, melancarkan kencing, radang ginjal, dan banyak radang-radang yang lain. Buah mengkudu ini dia dapat menghambat pertumbuhan tumor dengan merangsang sistem imun yang melibatkan makrofag atau limfosit. Ini menurut penelitiannya Hirazumi pada tahun 1994. Ekstrak buah ini juga terbukti paling efektif menghambat sel ras yang menyebabkan kanker di antara 500 ekstrak yang diuji oleh peneliti yang sama. Dan sebelumnya juga menunjukkan bahwa antara 3 fraksi ekstrak metanolik buah mengkudu yang diuji, fraksi etil asetat menunjukkan aktivitas antioksidan yang paling kuat. Kunyit juga dijadikan sebagai imunomodulator. Nah, kunyit sendiri mengandung senyawa yang berkhasiat seperti kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, dosmethoxycumin, dan zat-zat yang bermanfaat lainnya. Nah, kemudian kurkumin mampu menghambat mediat interleukin 12 dan juga secara spesifik kurkumin dapat melepaskan sitostatik dan sitotoksik terhadap penyakit tumor. Kemudian kurkumin juga mampu meningkatkan efek terhadap fungsi utama dari sel T. Selanjutnya bawang putih atau Alim sativum. Bawang putih ini memiliki 33 komponen sulfur, beberapa enzim, 17 asam amino, dan banyak mineral. Komponen utamanya yaitu kompleks sativumin yang diabsorpsi oleh glukosa dalam bentuk aslinya untuk mencegah proses dekomposisi. Bawang putih ini juga mengandung senyawa yang membantu sistem kekebalan tubuh melawan kuman penyebab penyakit. Bawang putih mengandung senyawa yang disebut dengan aliin. Saat bawang putih dihancurkan atau dikunyah, senyawa ini berubah menjadi alisin. Alisin ini terbukti mampu meningkatkan respon tubuh untuk melawan beberapa jenis penyakit. Penelitian juga membuktikan bahwa alisin sangat efektif untuk membunuh mikroorganisme yang menjadi penyebab infeksi. Baik, yang selanjutnya yaitu sambiloto. Sambiloto mengandung senyawa diterpene, laktone, dan flavonoid. 4 senyawa lakton yang ditemukan di dalam daun sambiloto yaitu deoksandrographolid, andrographolid, neondrapholid, dan 14-deoksi-11. Sambiloto mempunyai khasiat sebagai obat demam, obat penyakit kulit, obat kencing manis, obat radang, telinga, dan obat masuk angin. Selanjutnya adalah temulawak. Temulawak termasuk famili Zingiberaceae. Temulawak termasuk jenis tumbuhan herbal yang batangnya berbentuk semu dan tinggi. Berdaun lebar, tangkai daunnya agak panjang, mempunyai bunga yang berbentuk unik atau bergerombol dan berwarna kuning tua. Rimpang temulawak dikenal sebagai ramuan obat. Bagian dari temulawak berkhasiat yang paling berharga adalah rimpangnya atau umbinya. Rimpang temulawak ini mengandung lebih dari 100 macam senyawa seperti amilase, fenolase, lemak, zat pati, mineral, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Selanjutnya Nigella sativa atau jinten hitam. Untuk kandungan kimianya, biji jinten hitam mengandung volatile oil yang berwarna kuning, asam amino seperti albumin, globin, lisin, leucin, isoleucin, valin, glisin, analin, penilalalin, arginin, asparagin, kistin, glutamin acid, aspartic acid, isoleucin, poralin, serin, treonin, triptopan, dan trirosin, gula reduksi, musilago, alkaloid, asam organik, tanin, resin, glukosida toksis, metarbin, gikosida saponin, melantin, menyerupai heleborin, melantitiginin, abu, air, dan asam arabic.